Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang ingin katakan apa padamu. Yes, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja. Oh iya, karena kita mau cek energi seseorang ya, dia kan mau katakan apa. Aku kasih waktu buat kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Aku udah lama ya nggak ngecek energi, atau aku udah lama nggak nyuruh kalian membayangkan seseorang. Ya udah. Kita cek apa dulu sih? Energinya aja dulu kali ya, terus nanti yang mau disampaikan. Energi dia, bukan seseorang ya, karena specific person, langsung aja energi dia. Apaan sih, dishuffle tapi kalian jangan bingung dan jangan bertanya-tanya tentang aku shuffle. Aku juga nggak ngerti nih, metode shuffle aku ini basisnya apa sih? Basisnya kemana ini? Maksudnya basisnya ke negara apa ya caranya nih? Negara Italika, Spanyol, Perancis, atau apa? Karena kan tarot itu dari Itali kan ya. Ya sudahlah, nggak usah bahas-bahas yang kemana-mana ya, pusing. Hidup udah pusing, mikirin percintaan pusing. Gak move on pusing, nungguin dia nggak ngechat juga pusing. Bentar ya ampun, aku lupa pakai kacamata guys. I will take my glasses. Ngakak banget, pas mau baca tuh kok burem, ternyata aku lupa pakai kacamata. Dari tadi repot cuma bikin green tea guys tuh, tapi nggak fokus kacamata pakai atau enggak. Nggak niat reading kayaknya ya. Ya energi dia ya, energinya kayaknya mereka sikapnya dingin ya ke kamu saat ini nih. Kayak ada seseorang yang mau pergi, memang kayak cuek aja gitu, meninggalkan kamu, meninggalkan hubungan yang udah tidak jelas ya, ini statusnya apa, bentukannya gimana, ini hubungannya, dia pergi gitu aja, kayak nggak peduli, nggak peduli kamu tuh sakit hati atau enggak, gimana perasaan kamu. Awal-awal udah sedih nih aku, jadi nggak semangat nih. Energinya ada seseorang yang sebenarnya masih sih ada perasaan, cuma kayak terbebani. Ya, sesekali dia teringat kamu, sesekali dia kayak flashback tentang hubungan kalian di masa lalu. Kenapa aku bilang masa lalu ini? Soalnya kayak ada seseorang yang flashback. Masa lalu tuh bisa aja sih sebenarnya kayak sebulan lalu, itu bisa juga dibilang masa lalu. Masa lalu tuh nggak harus kayak teman sekolah nih, pacar di sekolah, pacar di tempat kuliah yang bertahun-tahun lalu. Nggak juga, intinya dia orang yang nggak baru banget kamu kenal lah gitu ya. Energinya dia nggak mau di-push untuk sesuatu saat ini. Dia nggak mau di-push untuk sebuah hubungan ini, dan dia juga nggak mau di-push untuk sesuatu yang bikin dia pusing, karena memang dia udah pusing, jadi nggak mau di-push kalau nanti bikin tambah pusing. Lucu ya dia. Dan emang udah overthinking dianya, jadi dia males kalau di-push pusing ya. Karena dia sadar dia juga nggak bisa melakukan apa-apa untuk hubungan ini. Makanya kalian kebanyakan hubungannya tuh stuck di tempat. Ya. Kalau ditanya kepikiran ya pasti kepikiran lah dia. Kan dia masih punya pikiran ya kan. Kecuali dia amnesia.
Dia pun banyak yang udah terikat sama kamu. Cuma kan di sini ya posisi mereka banyak yang nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian bilang dia tuh seharusnya bisa action, bisa berbuat sesuatu, tapi kan kita nggak tahu ya kondisi psikis seseorang tuh memandang sebuah hubungan kayak gimana. Kalau aku di posisi netral ya, jadi kayak aku bisa melihat dari POV kamu, POV dia gitu. Ya, aku tidak memihak pihak manapun ya. Energi dia di sini, dia ngerasa sih kamu tuh seseorang yang dekat sama dia, seseorang yang penting, seseorang yang ada lah buat dia saat ini, yang ada di hatinya juga bisa, seseorang yang memang beberapa kalian memang selalu ada sih buat dia, tapi dianya selalu ada nggak? Ditanya lagi ya, udah tahu hilang-hilangan ya, di ghosting ya. Nah, energi dia, mereka sih sebenarnya ya banyak yang kagum sama kamu, banyak yang harapan-harapan itu sih ada ya. Cuma kan kalau nanti aku bilang mereka berharap, nanti kalian berharap. Jangan ya, jangan ditelan mentah-mentah semua kata-kata aku. Dan ada yang sedih sih, kadang kayak kamu sama dia tuh beda pemikirannya, beda pendapat, beda pola pikir, beda dalam memandang sesuatu. Ada dari mereka yang kenapa diam, karena udah gak mau ada perdebatan, udah gak mau debat-debat gitu ya. Ini kita cek apa dulu ya. Oke. Dan di sini makanya kamu sama dia kayak ini ya, kayak reflection aja. Dia diam, kamu ikutan diam. Kamu juga kadang malas buat ganggu dia ya, nggak enak sih lebih tepatnya. Kalau nggak dicari, kalian tuh nggak ganggu atau nggak cari mereka, kayak nggak enak gitu. Aku sotoy banget ya, kayak seakan-akan kita bestie gitu, udah akrab, kayak aku tahu kamu kenapa nggak cari dia. Aduh, aku jadi ketawa sendiri. Sotoy ya. Habis gimana kalau jadi tarot reader kalau nggak sotoy gitu kan, malu-malu gitu ngomongnya ya, nggak ini kan. Jadi emang harus sotoy kalau jadi tarot reader. Nah, di sini energinya dia udah malas debat sama kamu, dan dia juga takut sih dari perdebatan itu nanti kamu nggak paham, nggak ngerti, dan malah menyakiti kamu. Energinya hubungan kan udah selesai sih kebanyakan, udah putus. Iya, udah putus dan overthinking dia. Nanti kalau aku bilang dia mau memperjuangkan hubungan ini, kalau dia nggak action, kamu bingung, ya kan? Kalian bilang, nggak bingung kau, udah tahu kok dia orangnya kayak gimana. Emang ini ya, siapa? Si brengsek itu, atau siapa? Atau si toxic itu. Kalian kan suka punya sebutan-sebutan sendiri. Ini tentang apa? Perasaan. Ini kita bahas ya satu video 20 menit tentang seseorang. Cie. Ntar kalau aku bilang 30 menit, ternyata nggak 30 menit gitu kan. Dibully nanti aku sama ini netizen. Perasaan dia di alam bawah sadarnya ini sebenarnya seseorang yang butuh perhatian sih. Aku nggak tahu ya dia udah punya pasangan atau enggak, punya option atau gebetan lain, tapi dia kayak seseorang yang butuh perhatian. Hidupnya kebanyakan baik-baik aja sih, selain di luar percintaannya baik-baik aja, fine and fun, cerah gitu kan, secerah masa depan. Tapi kalau untuk urusan hati, terus kayak apa ya, hati, jiwa sebenarnya kayak butuh perhatian. Kalau untuk emosional kadang nggak stabil ya. Itu kan energinya kebaca juga. Padahal kita lagi bahas tentang perasaannya.
Intuisi aku tuh nggak bisa dipaksa. Sekalipun kita mau ngecek perasaan, tapi di pikiran aku apa gitu, kita nggak bisa memaksa. Jadi kayak I let my intuition goes kemana lah gitu ya. Perasaan seseorang ini kayaknya banyak sih hal-hal yang mau diungkapin ke kamu, termasuk hal-hal yang kayak dia tuh marah sama kamu karena apa, atau apa yang ingin dia ungkapkan, apa yang membuat marah, sekalipun bukan kamu yang bikin dia marah. Perasaannya ada dari mereka yang kayak shock atau kaget ya, tentang apa ya, mungkin dia lihat updatean kamu, dia dengar sesuatu tentang kamu dari mutual friend kalian, atau dia tahu berita tentang kamu kenapa gitu, udah punya pasangan atau apa. Tapi yang jelas dia masih mau tahu sih tentang kamu. Kalau dia semakin lama semakin nggak kedengeran, semakin hilang lah itu batang hidungnya dan kabar beritanya, mungkin dia lagi pengen membuka lembaran hidup yang baru sambil mencari seseorang yang baru. Iya kan, tuh ada kartu The Lovers kan. Cinta sih cinta kok dia, tapi kan cinta itu kadang bukan cuma cinta aja ya hidup ya, kita juga butuh realistis ya nggak. Suatu hubungan itu perlu yang namanya itu waktu, fisik, kehadiran, materi, terus apa lagi, iya apa sih tadi aku bilang, ya bukan cuma cinta, banyak faktor-faktor lain ya kan untuk mendukung suatu hubungan. Jadi kalau dibilang cinta ya cinta gitu, tapi kan banyak hal lain yang dipikirin juga. Perasaannya ada yang ngerasa kamu cuekin mereka karena kamu capek atau lelah, tapi ada juga perasaannya yang dia nggak mau bahas atau dia nggak mau diajak bahas apapun. Kalau kamu yang masih perhatian ya ke dia nggak mau diajak bahas apapun. Dan perasaannya ya kayak butuh seseorang sebenarnya sih. Tapi kadang ya orang ini juga mudian ya. Kalau dideketin malah mereka menghindar. Apa maunya sebenarnya? Perasaannya kesepian, ada yang kesepian. Kayak ngerasa sendirian itu ada. Dan ada yang ngerasa sakit hati. Ada yang ngerasa kayak gak mau diganggu juga gitu. Males lah buat diajak membahas sesuatu yang berat-berat tuh males. Tapi orang ini sebenarnya udah terikat loh sama kamu. Sekalipun kalian berjauhan. Nah sekarang kita mulai ya, cek apa yang ingin dia katakan. Ini yang dia katakan bisa tentang kamu, bisa tentang hubungan kalian ya. Ya kita lihat aja deh apa yang kartunya kasih ke kita. Yang ingin dia katakan adalah, aku tuh mencoba jujur ke kamu, tapi kayak aku udah di titik pasrah sama hubungan ini. Ya mungkin aku sama kayak kamu, aku capek, lelah. Ya aku takut sih, sekalinya nanti aku berjuang atau melakukan sesuatu, tetap aja itu nggak works dan hubungan kita nggak bisa bersama. Aku sengaja memberi jarak, membatasi diri ke kamu, ya karena aku sebenarnya kayak mau menyerah untuk hubungan ini. Kita sama-sama ingin bersama, tapi kayak sulit buat menyatukan dua insan ini. Mungkin ada pihak-pihak eksternal atau external things yang bikin kalian sulit buat bersama ya. Kamu lihat aku kayak nggak menginginkan kamu, cuek. Ya, itu cara aku buat bisa lepas dari kamu. Yang sebenarnya nggak mudah buat lepas dari kamu. Bisa dibilang aku tuh pusing, stres saat ini. Aku berharap keajaiban semesta aja mengantarkan hidup aku seperti apa nanti ke depannya.
Aku udah gak mau ada keributan, konflik di antara kita yang nantinya akan menyakiti satu sama lain. Dan aku udah banyak menghabiskan energi, menghabiskan waktu, perasaan, berkorban di hubungan ini. Dan kita juga sama-sama clueless ya, ini hubungannya akan seperti apa. Dan masalah-masalah di antara kita pun sampai sekarang belum selesai, belum ada jalan keluarnya yang pasti. Kamu berusaha mencari tahu apa yang aku rasakan, keadaan aku. Tapi aku tetap tidak ingin jujur bagaimana keadaan aku saat ini. Ini kayaknya masalah kalian belum selesai ya. Masalah yang stuck di situ-situ aja. Mungkin masalah ini dari awal hubungan ada, tapi sampai sekarang masih ada. Karena nggak ada jalan keluarnya. Gitu ya. Apa yang ingin dia katakan padamu? Coba kalian komen. Yang paling lama dari kalian belum move on tuh berapa tahun? Aku mau tahu aja gitu. Tiba-tiba aku random. Ada yang berapa tahun di sini? Ada yang lebih dari 5 tahun atau 10 tahun? Kayak ini ya, kayak kredit rumah. Enggak, aku nggak ketawain. Santai aja kalau sama aku mah. Ya enggak, kan kita bestie. Coba kalian komen, kalian paling lama tuh berapa tahun? Dan apa yang ingin dia katakan adalah, tuh kan, di sini baru keluar kartunya tuh. Dia berharap keajaiban semesta aja akan membawa hubungan ini kemana gitu. Kalau nggak komunikasi, ada sih yang kepikiran buat komunikasi. Tapi kebanyakan yang kepikiran mau komunikasi ini karena dia kesepian sih, kayak need someone, dan kamu selalu available dulunya. Yang dia pikir ya dia butuh lah seseorang yang kayak kamu gitu. Dia butuh sosok sebenarnya, bukan orangnya. Kalian bisa bedain sosok seseorang yang selalu available, tapi bukan kamu sebenarnya. Ngerti gak? Aku ada jelasin di Instagram. Sosok sama orang tuh beda. Kita butuh sosok, misalnya sosok yang selalu available, sosok yang baik, sosok yang mature, dewasa, sosok yang merangkul ya, keibuan misalnya. Tapi bisa aja sosok-sosok itu, karakter itu ada di orang lain, belum tentu kamu. Jadi yang dia butuhkan itu sosoknya, bukan the person-nya. Ngerti kan? Begitulah. Itu sebenarnya dia butuh orang-orang yang seperti itu sebenarnya. Tapi kan ketika nanti dia berinteraksi sama kamu, pasti kamu butuh validasi, kamu bertanya, menanyakan apapun. Nah itu dia males kalau dibahas kayak gitu-gitu. Jadi makanya banyak mereka yang diam aja, diam-diaman sama kamu, silent saat ini. Yang ingin dia katakan, dia udah biasa sih kayaknya. People come and go itu biasa. Gak tahu ya, mungkin dia pernah dikecewakan sama pasangan sebelumnya dari hubungan toksik, atau dia pernah dikecewakan trauma dari keluarga bisa juga, atau pernah dia ditipu atau dibohongi sama temannya gitu ya. Oh my god, ini tuh kartunya gini-gini deh. Aku tuh habis kena itu loh, restriction. Aduh, gimana sih nih? Tadi tuh ada nggak ya gambar-gambar? Serius, aku habis kena restriction. Lihat deh video aku yang sebelumnya. Masa yang nonton cuma 1,5 ribu orang. Gara-gara videonya tuh ada yang kayak ini loh, gambar-gambar cewek gitu. Jadi kayak nggak boleh, harus 18 tahun ke atas gitu. Kalian udah lihat belum video aku sebelumnya? Coba deh tuh ditonton. Karena ada gambar aneh, jadi cuma 1,5 ribu orang yang nonton. Biasanya kan kayak 3.000 gitu ya.
Kita ulang ya, sampai mana tuh tadi tuh. Yang ingin dia katakan adalah ya sampai tadi ya, people come and go. Dia sih pasrah aja sih, orang datang dan pergi ya udah terbiasa. Tapi itu dia memang butuh sosok seseorang yang menyayangi dia dengan tulus. Tapi untuk sebuah percintaan banyak dari mereka yang belum siap sih sebenarnya. Not ready for love, not ready for new love, ya, new person. Karena kan banyak yang males buat kenalan sama orang baru, banyak yang kayak males basa-basi, atau banyak yang males buat basa-basi kepoin kehidupan orang baru. Iya kan, karena takut nanti kecewa lagi sih, kecewa dan buang waktu, itu menurut mereka ya. Yang dia katakan adalah I need someone sih, yang really cares sama dia nih. Tapi memang ada dari mereka mencoba membuka hati, terus kayak ya siap untuk hidup baru. Ini kayaknya orang mau move on deh. Iya nih, kayak mau move on. Kayak pura-pura gak peduli sama kamu, pura-pura gak peduli sama apapun kehidupannya saat ini ya. Siapapun orang yang berinteraksi sama dia, yang kasih pressure, dia stres soalnya. Jadi kayak mau move on dari kehidupan dia yang sekarang. Entah misalnya percintaan. Kalau ada yang stres sama pekerjaan, bisa juga mereka mau pindah kerja. Ya aku aduh. Ini ada kartu ya. Aku mau begini, nutupin gambar yang ini seksi. Ternyata yang ini seksi juga. Gimana sih? Aku taruh sini aja deh. Oke, kita apa lagi nih? Yang ingin dia katakan padamu. Udah lama sih aku nggak memperhatikan kartu-kartu yang kena itu teguran-teguran sama YouTube. Nah, dia sering tuh ngomongin kamu ke teman-teman sekitarnya tentang kamu. Biasanya ya orang yang lagi proses move on atau lagi stres itu butuh seseorang yang tadi aku bilang. Kalau teman-teman dekatnya udah biasa dengerin dia, karena kan ya memang nih orang belum move on, atau mereka memang sering gosip tentang orang-orang yang dekat sama mereka, ya udah terbiasa sharing ya kan. Nah, dia sering ngomongin kamu ke teman-temannya. Ini lagi proses move on sih. Orang yang proses move on itu kan kayak sering flashback ya. Flashback kayak maju mundur gitu. Kalau lagi galau ya cerita ke teman-temannya. Tapi bisa dibilang kalau di sini happy single ya katanya. Happy single, ya dia berusaha living in the moment juga, having fun. Ya mungkin ada yang having fun-nya kayak berusaha membuka hati untuk orang-orang baru. Ya dia berpikir ini sih, ya masa mau stuck aja gitu. Coba untuk ambil kesempatan ke orang baru gitu ya. Cari option-option. Walaupun dia masih gambling, masih bingung. Apa itu orang baru gitu, apa itu membuka hati, apa itu move on gitu loh sebenarnya. Ada yang masih patah hati sih, masih ada yang merasakan sakit, apalagi kalau sakitnya tuh ada separation, gak ketemu ya sama kamu ya. Pain itu loh yang bikin aduh gitu, sakit banget nih. Dan dia tetap berusaha percaya sih kalau cinta tuh akan datang lah. Maksudnya ya cinta baru, atau ya dia tetap ini keep fight kalau dia tuh mungkin nanti bakal menemukan seseorang yang tepat, cinta yang tepat. Dia tetap ini positif pikirannya, memanifestasi hal-hal positif yang diinginkan, berusaha bersyukur. Nah ini energinya nih mungkin. Ya bisa aja nih kata-kata yang mau dia sampaikan ke kamu, bisa juga ya. Kesini-sininya sih kartunya bagus ya, kayak seseorang yang berusaha happy, terus tetap positif, tetap grateful ya, tetap enjoy sama hidupnya saat ini. Dan yang terakhir ini nggak terlalu ini ya, kebaca tentang kamu, lebih fokus ke diri dia sendiri sih. Nah kan ada many option,
dan dia ngerasa kayak dia harus mengambil keputusan sih. Ya walaupun itu cinta-cinta satu malam, maksudnya cinta-cinta yang kayak itu sebenarnya masih kayak cinta-cinta monyet gitu, dalam artian cinta karena tertarik aja gitu, belum tentu ya ada feeling gitu maksudnya. Ada yang berusaha ini sih move on sebenarnya, tapi ada juga walaupun mereka ketemu orang baru, mereka takut sih buat sesuatu yang intimacy. Jadi masih yang tadi aku bilang, masih for fun aja, kenal sana sini gitu, basa-basi gitu ya. Karena banyak dari mereka yang masih ini sih punya standar, jadi nggak sama siapa aja dia mau buka hati, dia punya standar juga. Karena mereka, banyak dari mereka yang punya pride-nya tuh tinggi, kayak enak aja gue sama ini asal-asalan gitu. Jadi mereka tetap punya ini apa, standar masing-masing, nggak mau settle for less gitu ya. Udah, sepertinya itu saja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia. Ada Sagittarius, Leo, Cancer, Aquarius, Virgo, Pisces, Aries, Taurus, Scorpio. Ada B, U, P, A, Z, T, N, X, K, C, L, Q. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive, share, and so bye.